wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ustaz Prasetyo dan SOS. Yang kami hormati Bapak Habib Nurbatinol selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ketua Solo. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu pengajian yang dihormati Allah SWT. Puji syukur alhamdulillah karena kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat lalu dan kepada kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih berkat dengan Islam dan kesehatan sehingga pagi ini kita dapat berkumpul bersama dalam pengajian minggu bulanan di Area Muhammadiyah Panandolo. Tak lupa dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan saya membawa cara untuk membacakan acara pada pagi hari. Yang pertama pembukaan, yang kedua penanda materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Prasetyo, yang ketiga untuk setelah kita buka acara dengan membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua penanda materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Prasetyo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat, saya doakan masuk surga, rezekinya lancar, utangnya lunas. Oh, ternyata banyak yang punya utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat jajaran pimpinan dari PCM Kertosono, dan yang kami hormati pengurus panti beserta jajarannya, dan seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Masya Allah pagi-pagi sebelum jam 6 sudah di tempat. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, nikmat iman, Islam, kesempatan, kesehatan, sehingga Allah anugerahkan keimanan kepada kita semuanya. Allah gerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk berangkat ke majelis ilmu. Sebagaimana 1400 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini hadisnya sahih, panjenengan sudah hafal semuanya hadisnya. Man salaka, lanjutannya apa? Man salaka napa? Yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh
jalan untuk mencari ilmu, berangkat dari rumahnya ke majelis-majelis ilmu, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Alhamdulillah, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah terakhir, utusan Allah, dan yang telah mengubah dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman terang, yakni adinul Islam. Innad dina indallahil Islam. Jamaah kajian Ahad pagi Fajar Imani yang dirahmati oleh Allah, dalam hidup ini kita seringkali merasa mampu. Dalam hidup ini kita seringkali merasa bisa, merasa pintar, dan bisa mengatasi semuanya. Ini sebagai prolog, karena judul kita itu adalah kekuatan manusia terbatas. Kekuatan Allah itu tiada batas. Maka sangat seringkali kita itu merasa mampu, merasa bisa mengatasi segalanya. Itu adalah salah satu sifat yang Allah berikan kepada manusia. Jadi pesan guru saya dulu, saya masih ingat, pesan guru saya dulu itu seperti ini: setiap manusia yang diciptakan oleh Allah, maka akan ada aplikasi bawaan, yang mana aplikasi bawaan itu tidak bisa di-uninstall. Kalau bahasa pemrograman, uninstall. Setiap manusia yang dilahirkan, setiap manusia yang diciptakan itu memiliki sifat medit, kikir. Berikutnya, setiap manusia yang dilahirkan itu ada sifat sombong. Medit, sombong, hasud, hasad, pokoknya iri dengki, itu semuanya ada di dalam tubuh manusia. Kecuali, loh Ustaz, kalau Nabi bagaimana? Nah, kalau Nabi itu maksum. Maksum ini kenapa? Terjaga. Kalau Nabi terjaga. Tapi kalau kita sebagai umatnya Nabi, manusia biasa, itu sudah Allah install berupa aplikasi-aplikasi yang nggak bisa dihapus. Mungkin panjenengan sedoyo, coba di sini ada yang tidak pernah aktif rasa meditnya dari usia lahir sampai sekarang. Ada Pak, Bu? Angkat tangan. Oh, masih aktif Pak. Nah, ada yang aplikasi sombongnya tidak pernah aktif sejak dilahirkan sampai sekarang ini. Ada Pak? Boleh angkat tangan? Nah, ketika kita merasa punya ilmu, maka ada orang yang tidak punya ilmu. Semisal panjenengan pernah muda, saat ini masih muda semua ya Pak ya, jiwanya jiwanya masih muda semuanya. Panjenengan dulu ketika sekolah apa dulu? Rakyat atau SD? Karena sekolah rakyat sekarang sudah divirakan lagi. Nah, SD, SLTP, berarti panjenengan menandakan usianya sudah nih Pak, muda, tidak muda lagi. SLTP, SLTA. Ketika masih masa-masa sekolah, kula lan panjenengan sedoyo, gurunya, dosennya menjelaskan. Dan saat itu kita merasa bisa. Oh, saya bisa. Ternyata ketika ujian, ulangan itu, gurunya memberikan nilai 95. Tiba-tiba satu bangku dengan kita, teman akrab kita mendapatkan nilai 15. Itu pernah panjenengan guyu napa tertawain? Napa Pak? Nah, ketika kita merasa wah, ngono ae gak iso. Nah, ngono ae gak iso. Padahal gampang. Aku 95. Nah, ini kita merasa bisa. Padahal kemampuan yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebuah titipan. Anugerah yang Allah titipkan kepada kita itu adalah sebuah titipan. Titipan itu berarti apa Pak? Panjenengan ketika berangkat dari rumah ke majelis mall, nah belanja ini biasanya ibu-ibu sowan neng.
Biasanya di situ ada sebuah kartu yang diberikan petugas parkir. Biasanya tulisannya apa? Kehilangan. Nah, tidak menjadi tanggung jawab dari kami. Terus itu adalah akadnya apa? Akadnya itu. Kalau dalam fikih akadnya apa? Titip. Nah, kalau titip itu berarti bisa diambil lagi. Makanya kayak Zainuddin MZ dulu itu dalam ceramahnya itu, hidup itu kita itu harus seperti tukang parkir. Tukang parkirnya Masya Allah Pak, satu hari itu punya berapa mobil? Banyak mobil. Nah, ini tukang parkir kering Pak ya? Kedengaran ya? Nah, hidup seperti tukang parkir, layaknya tukang parkir, punya banyak titipan tapi tidak merasa memiliki. Ini penting. Punya banyak barang, punya banyak motor, mobil dan sebagainya, tapi nggak merasa saya itu memiliki. Nah, kenapa? Kalau kita merasa saya memiliki, ngampunten, yang sudah halal, apalagi yang haram ini ya, yang pacaran, yang sudah halal pun menjadi suami istri, mitsaqon ghalidho, pernikahan itu perjanjian yang suci. Ketika sudah menjadi suami istri, itu halal apa? Mboten. Halal Pak. Jenengan ajak dan sebagainya itu halal. Asal tidak melanggar syariat Islam. Dan saat itu kula lan panjenengan sedaya merasa memiliki. Kamu punyaku. Aku punyamu dan sebagainya. Maka di situ Allah sifatnya itu pencemburu. Allah itu sifatnya pencemburu. Allah nggak ingin diduakan oleh makhluk yang lainnya. Terkadang Allah itu beberapa kali mematahkan hati kita. Panjenengan pernah dipatahkan hatinya, Pak? Terus pokoknya ekspektasinya saya harus ini, proyek saya harus berhasil, nilai saya harus bagus. Tapi saat itu terkadang Allah kasih nilai yang kurang bagus. Terkadang proyek kita nggak berhasil, barang dagangan kita itu nggak laku. Maka di situ letak dari sifat tawakal itu di situ, Pak. Maka manusia itu merasa memiliki sesuatu. Makanya benar kata guru saya itu, setiap manusia yang dilahirkan sudah diinstal sifat sombong, sifat tamak, sifat merasa mampu dan sebagainya. Padahal manusia itu kemampuannya terbatas. Manusia itu bisa memiliki rencana, tapi tidak bisa menentukan hasilnya berapa. Manusia itu bisa berusaha, ikhtiar. Ikhtiar itu wajib, Pak. Kalau kita mengandalkan tawakal tanpa ikhtiar, itu omong kosong. Manusia itu mampu berusaha, tapi manusia tidak bisa mengendalikan takdir. Ngampunten, kula lan panjenengan sedaya bisa berusaha, bisa menentukan hasil, bisa memulai sebuah rencana. Tapi apakah kula lan panjenengan sedaya ini bisa mengatur detak jantung? Tidak bisa. Berarti kita itu adalah makhluk yang lemah. Kalau saya ilustrasikan sebuah ilustrasi yang sangat sederhana sekali, ketika panjenengan menyender ke tembok, berarti di situ meyakini tembok itu adalah kokoh, kuat. Bisa gak panjenengan sedoyo menyender di pohon mangga yang usianya itu 1 bulan? Lebih memilih mana? Di sini ada mangga yang usianya baru 1 bulan, ya, yang secara ditiup itu sudah gini-gini, Pak. Ya, tapi di situ ada tembok. Kira-kira kula panjenengan sedaya ini memilih yang mana? Tembok. Karena kita meyakini tembok itu adalah sesuatu yang kokoh. Tapi ternyata ada yang lebih kuat daripada tembok semuanya, yaitu apa? Bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita merasa putus asa karena kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri.
saya bisa ini. Ternyata proyeknya gagal. Maka saat itu kita putus asa. Padahal kunci ketenangan dari semua masalah hidup ini adalah bersandar kepada Allah. Itulah hakikatnya manusia ini kemampuannya terbatas. Tapi Allah itu kemampuannya tiada batas. Sehingga dalam segi-segi kehidupan, marilah kita melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai prolog pembukaan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada dalam sebuah kitab sejarah yang menyebutkan wa kana mulkuhu arba'a mi'ati sanah. Ini dalam kitab sejarah disebutkan demikian, wa kana mulkuhu arba'a mi'ati sanah. Dia yang berkuasa 400 tahun lamanya, syarqan wa gharban, dari belahan timur hingga belahan barat. Bener gak? Sana timur. Dari belahan timur hingga belahan barat, tunduk dan patuh pada perintahnya. Siapakah dia? 400 tahun lamanya dia berkuasa. Sinten, Pak? Jangan bilang presiden, Pak. Baru 1 periode, Pak. Nah, itu adalah Namrud. Namrud itu hidup pada Nabi sinten? Ibrahim. Nah, Namrud itu 400 tahun lamanya, sehingga membuat Namrud ini seakan-akan dia yang paling berkuasa, dia yang maha memiliki. Sehingga dalam sebuah kitab sejarah itu wa kana mulkuhu arba'a mi'ati sanah. Namrud berkuasa 400 tahun lamanya, sehingga ia lupa bahwasanya dia adalah makhluk Allah. Sehingga menjadikan Namrud itu merasa paling memiliki dunia, merasa paling bisa, merasa memiliki harta. Ternyata Allah hinakan Namrud itu dengan hewan yang sangat kecil sekali. Panjenengan mungkin sudah hafal semuanya ayatnya. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Allah tidak malu menciptakan hewan yang mana hewan ini lebih kecil daripada nyamuk. Nyamuk itu sangat kecil sekali. Bahkan saking kecilnya nyamuk, anak kecil pun bisa membunuh nyamuk dengan 1 kali tepukan. Nah, ini ada kata-kata bagus, Pak. Panjenengan ketika mendapat tepukan itu jangan sampai tinggi hati, karena nyamuk mati dengan tepukan. Nah, kita dikasih tepukan, tepuk tangan dan sebagainya. Nah, hati-hati, itu bisa mematikan bukan jasad kita, tapi hati kita, karena kita merasa bangga. Bukan berarti yang memakai jas, yang di depan antum semuanya ini adalah yang paling mulia. Bukan. Tetapi Allah takdirkan saya di sini untuk berbagi ilmu. Nah, maka kita jangan sampai merasa memiliki. Namrud itu merasa memiliki, sehingga Allah ciptakan hewan yang sangat kecil sekali, yang lebih kecil daripada nyamuk, namanya ba'udah. Allah perintahkan nyamuk itu untuk masuk melalui hidungnya, lubang batang hidungnya. Masuklah kamu ke lubang batang hidungnya. Ternyata nyamuk itu masuk sampailah mendarat di area otaknya. Apa yang dilakukan nyamuk itu? Allah perintahkan, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Nyamuk itu menggigit otaknya dan menjadikan ia merasakan sakit yang luar biasa. Saking sakitnya, dia nggak bisa mengatakan bahwa ini sakit. Saking sakitnya, kemudian ia mengambil sebuah martil. Tahu martil, Pak? Ya, benda berat nama badan martil. Benda yang sangat berat. Martil, mengambil martil dan memukulkan di area kepalanya demi menghilangkan rasa sakit. Martil dipukulkan di area kepalanya, dan saat itulah
pengawal dari Namrud yang ada di sekelilingnya, prajurit-prajuritnya itu beranggapan bahwa raja kita sudah gila. Padahal itu nggak gila. Dia merasakan sakit yang nggak bisa dirasakan, saking sakitnya. Dia memukulkan kepalanya sendiri. Martil itu mengambil martil, dipukul kepalanya sendiri. Saat itulah orang lain mengatakan raja ini gila, raja ini gila, raja ini gila. Sampai pada akhirnya menjadi sad ending. Nah, semoga kita semuanya menjadi happy ending nantinya, husnul khotimah. Dan saat itulah Allah hinakan Namrud dengan seekor hewan yang lebih kecil daripada nyamuk. Wa ma fauqaha. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada yang lebih sadis daripada Namrud? Ternyata ada. Setiap bayi yang baru lahir laki-laki dibunuh. Lebih sadis daripada Namrud, lebih canggih zamannya daripada Namrud. Karena waktu itu zamannya apa, Pak? Ilmu sihir lebih canggih. Dia mengatakan apa? Dalam Quran surah An-Nazi'at, faqala ana rabbukumul a'la. Dia berkata bahwa aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Guru saya ketika membaca faqala ana rabbukumul a'la itu dia merasa sedih, sehingga dibaca dengan sangat liris sekali, sangat menghayati. Faqala ana rabbukumul a'la. Dalam Quran surah An-Nazi'at Allah berfirman, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Dia dalam puncak kesombongannya mengatakan demikian, dan dia mengatakan juga, aku maha mematikan dan aku maha menghidupkan. Ada dua orang tiba-tiba dia bunuh. Nah, benar kan? Aku maha mematikan. Ada satu orang yang Allah biarkan untuk yang ia biarkan untuk hidup. Dia mengatakan aku maha menghidupkan dan aku maha mematikan. Saat itulah ada sebuah protes. Itu bukan konsep mematikan dan menghidupkan. Kalau menghidupkan itu sebelum ia tercipta. Berarti kalau seperti itu antum bukan maha mematikan, maha menghidupkan. Tetapi dari kisahnya Fir'aun, ya, ada yang menyebutnya Ramses, Quran menyebutnya Fir'aun, sampai nama Fir'aun itu diulang beberapa kali dalam Al-Quran. Allah mematikan Fir'aun, Allah mematikan Namrud bukan karena sesuatu yang besar, bukan karena tsunami, juga bukan karena musim panas. Nganjuk ini musim panas, Pak ya. Ya, semoga panjenengan panjang umur. Kalau panjenengan panjang umur. Tapi Allah mematikan Fir'aun itu dengan sesuatu yang sangat kecil. Bahkan anak kecil yang baru berusia satu hari, 2 hari, ia mampu untuk melakukan itu. Tapi Namrud tidak mampu melakukan itu. Fir'aun itu meninggal, walaupun peristiwanya ada sesuatu yang besar, tapi hakikatnya dia peristiwanya itu sangat kecil dan remeh sekali. Dia dalam secara sains, kalau baca secara sains itu ada namanya kerongkongan, ada namanya tenggorokan. Kalau kerongkongan, tenggorokan itu bedanya apa, Pak? Kerongkongan saluran nasi, leres, Pak, saluran makan. Kalau tenggorokan, nafas. Kalau tenggorokan itu larinya kemana, Pak? Paru-paru, ya. Nah, jadi panjenengan nafas itu larinya ke paru-paru. Paru-paru itu isinya adalah udara. Ketika air yang masuk ke paru-paru, maka menjadikan konslet paru-paru itu. Makanya secara sains itu ada beberapa hari yang lalu di sini itu kabutnya banyak. Kalau kabutnya banyak, panjenengan itu lebih baik menghirup kabut. Napa mboten? Karena ketika kita menghirup kabut itu menjadikan masalah di paru-paru kita. Kabut itu mengandung kadar air yang sangat tinggi. Ketika kita hirup masuk ke paru-paru, sehingga ada yang mengatakan menyebabkan paru-paru basah dan sebagainya. Bergadang pun sama, karena bergadang itu ada embunnya. Nah, Fir'aun itu dia mati karena ada air yang masuk ke dalam paru-parunya. Dia nggak mampu keselak, dia nggak mampu tersendak.
Padahal kulolan panjenengan sedoyo, ketahui kita bisa tersendak bahkan dalam posisi tidur yang setengah sadar nih, posisi tidur itu kita mampu tersendak. Bayi yang baru lahir mampu tersendak, tapi Fir'aun tidak mampu tersendak. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh sebab itu kita jangan sampai merasa memiliki. Kemampuan manusia itu terbatas, kemampuan Allah tiada batas. Libatkan Allah dalam segala urusan. Sebelum melakukan sesuatu kita mengatakan, ucapkan basmalah. Setelah melakukan sesuatu, alhamdulillah. Panjenengan sama-sama tidur. Teman panjenengan tidurnya 7 jam dalam satu hari, panjenengan tidurnya 7 jam dalam sehari. Tapi ada namanya tidur berkualitas, ada yang namanya tidur yang kurang berkualitas. Loh, gimana Ustaz? Sebelum tidur ia membaca doa. Setelah bangun tidur ia membaca doa juga. Ada satu orang itu yang mana pokoknya tidur, salah niat, maka hasilnya akan berbeda. Panjenengan berangkat ke sini, nah itu pun harus diniatkan untuk hati yang bersih. Nah, karena ada satu kerak dalam hati, maka di situ akan menyebabkan seluruh badan kita ini melakukan sebuah gerakan kemaksiatan. Makanya alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa di sini semuanya. Ada satu ungkapan yang mana ini menjadi cambuk bagi kita semuanya, adalah ada musibah yang lebih besar daripada tsunami. Ada musibah yang lebih besar daripada COVID-19. Ada musibah yang lebih besar daripada perang. Alhamdulillah kita damai di sini. Ya. Ada musibah yang lebih besar daripada perang, rudal dan sebagainya. Apa musibahnya? Allah jauhkan diri kita dari agama. Kalau Allah jauhkan diri ini dari agama, maka ini adalah menjadi musibah yang sangat besar sekali. Ia mampu melakukan maksiat, mudah melakukan maksiat, karena hatinya kosong. Allah kosongkan dari agama. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan demikian. Beliau itu lebih senang kalau berdoa tapi doanya nggak dikabulkan oleh Allah. Kalau dia berdoa, beliau berdoa, saya kalau berdoa kok dikabulkan, maka rasa senang saya itu 1 kali. Tapi kalau saya berdoa kok nggak Allah kabulkan doa saya, maka saya senangnya itu 10 kali. Lah kira-kira kulolan panjenengan sedoyo senengnya doa tapi dikabulkan, nopo doa tapi nggak dikabulkan, Pak? Nah, coba ibu-ibu dulu, Bu, seneng mana, Bu? Doa dikabulkan, nopo doa nggak dikabulkan? Nah, berarti senangnya berapa? 1 kali. Bapak-bapak milih mana, Pak? Sama, senangnya 1 kali. Karena kenapa? Hakikatnya kalau kita berdoa, ya Allah, semoga daganganku laris hari ini. Tapi di situ, kalau Allah kabulkan, maka kita senangnya 1 kali. Tapi kalau nggak Allah kabulkan, ternyata nggak dikasih laris, Pak. Sayyidina Ali itu senangnya 10 kali. Nah, ini makomnya beda, Pak, dengan kita. Tingkatnya beda, tingkatannya beda dengan kita. Kenapa beliau mengatakan demikian? Lebih senang. Karena kalau kita doa dikabulkan itu pilihan kita. Itu pilihan kita. Ya Allah, nikahkanlah kami dengan si fulana. Kok nggak dikabulkan? Ini yang masih muda nih. Ya. Nikahkanlah kami dengan si fulana. Nah, kira-kira yang sudah menikah ini, Pak, sesuai dengan pilihannya atau sesuai dengan pilihan Allah, panjenengan? Gak berani menjawab, ya. Bahaya kalau menjawab nih. Nah, karena kalau kita berdoa ke Allah nggak kabulkan, itu berarti pilihan Allah, bukan pilihan kita. Ada sebuah ilustrasi yang sangat menarik sekali. Seorang pedagang tahu
Nah ini ada Pak yang pedagang tahu? Nggak ada. Seorang pedagang tahu, dia dalam sholat subuhnya, terus pokoknya tahajud, subuh, zikirnya luar biasa, lisannya nggak pernah mengucapkan kata-kata kotor, selalu kebaikan, kalimat-kalimat thayyibah yang diucapkan. Dia berdoa demikian, ya Allah, habis ini saya mau berangkat ke pasar dagang tahu, semoga dagangan saya laris, ya, semoga dagangan saya laris untuk biaya anak-anak saya sekolah, untuk biaya anak-anak saya yang masih kuliah. Dia sudah persiapan dagang tahu di situ, doanya supaya laris. Ketika mau naik mobil, bukan mobil Alphard Pak, ya. Ini kan jarak rumahnya ke pasar itu ceritanya agak jauh. Dia harus naik transportasi mobil angkutan, ya, mobil lain, ya, mobil angkot. Ketika dia naik, karena mobilnya agak tinggi, baru menginjakkan kaki di mobil itu, tahunya kesenggol badannya mobil, guling. Dan ketika guling tahunya itu, dia merasa, ya Allah, saya kok sudah berdoa, kok malah saya nggak jadi berangkat ke pasar. Lantas apa nanti untuk biaya anak saya itu gimana? Dia merasa menyesal. Nah kira-kira kula lan panjenengan sedaya ditakdirkan demikian, nyesel napa seneng Pak? Bu, seneng napa nyesel? Antara seneng sama nyesel ya. Tapi dalam hatinya nyesel ya. Panjenengan Pak? Nyesel, nyesel ya. Kok sudah berdoa kok nggak dikabulkan? Maka saat itulah itu pilihannya Allah. Ternyata ia kembali ke rumahnya dengan wajah yang sangat loyo, dengan raut muka yang sangat lesu. Saat ia kembali ke rumahnya, ia nyetel TV. 2 jam setelah itu ada sebuah tayangan telah terjadi kecelakaan, yang mana mobil itu masuk jurang, dia terbakar, seluruh penumpangnya meninggal dunia. Ternyata ketika ia lihat, mobil yang dilihat dalam sebuah berita itu adalah plat mobilnya sama dengan yang mau ia tumpangi pada paginya itu. Nah, panjenengan sedoyo ditakdirkan demikian, nggak jadi. Terus lihat berita, seneng nama mboten Pak? Seneng. Tadi kok nyesel Pak ya? Seneng. Maka saat itulah ia mengatakan apa? Alhamdulillah. Terkadang kita itu harus husnudzon Pak, dengan takdir yang Allah pilihkan kepada kita. Kita doanya, ya Allah, semoga mendapatkan jodoh si fulanah ya Allah. Saya tahu dia orang baik ya Allah. Kalau dia berjodoh dengan saya, semoga engkau dekatkan ya Allah. Kalau dia nggak berjodoh dengan saya, semoga engkau ganti takdirnya, saya yang berjodoh dengannya. Itu namanya maksa Pak, bukan doa. Nah, panjenengan pernah melakukan demikian Pak? Nah, nggak berani menjawab ya, karena takut yang di belakang. Jamaah yang dirahmati Allah, terkadang kita itu harus punya husnudzon. Kalau dengan ilustrasi cerita tadi, husnudzonnya itu telat Pak. Telat, husnudzonnya telat. Karena kenapa? Di akhir baru husnudzon. Loh, tapi itu baik Pak, baik, masih baik. Husnudzon itu lebih baiknya itu apa di? Ketika menjalani proses itu, panjenengan dagang kok mboten laris, panjenengan husnudzon, Allah akan mengirimkan pahalanya kesabaran untuk saya. Yang pahala kesabaran itu lebih besar daripada untung yang panjenengan dapatkan. Kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Saat terjadi rencana kita yang sinkron dengan rencananya Allah, maka Allah meminta kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Panjenengan doa, ya Allah semoga laris. Kok panjenengan dikasih laris? Maka di situ sesuai dengan rencananya Allah. Kita harus syukur. Tapi kalau kula lan panjenengan sedoyo ditakdirkan oleh Allah, kita punya rencana,
kok rencana Allah itu nggak sesuai dengan rencana kita, maka di situ kita diminta untuk bersabar. Sakit dipahami? Ya, syukur sama sabar harus ada di dalam diri kita. Untuk itu kalau kita mempunyai rencana, Allah tidak sesuai dengan rencana yang kita atur, kita diminta untuk sabar, itu baik Pak, tapi itu levelnya masih bawah. Panjenengan sabar atas rencana yang enggak Allah takdirkan untuk panjenengan. Panjenengan sabar itu baik, tapi sabar itu levelnya masih bawah. Level tertinggi yaitu husnudzon. Kapan husnudzon itu dilakukan? Husnudzon itu dilakukan ketika kita dalam proses yang Allah takdirkan, kita mampu berlapang dada, kita mampu berbaik sangka. Allah punya rencana yang lebih baik. Makanya Sayyidina Ali itu mengatakan, kalau saya berdoa dan doa saya nggak dikabulkan, saya lebih bahagia daripada doa saya dikabulkan oleh Allah. Karena kalau doa saya dikabulkan oleh Allah itu pilihan saya. Tapi kalau doa saya nggak dikabulkan oleh Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik, itu adalah pilihannya Allah. Level tertinggi adalah melapangkan hati menerima rencana Allah. Hati yang bersih akan datang pertolongan dari Allah. Husnudzon yes, suudzon no. Maka kula lan panjenengan sedaya ada seorang, ini berkaitan dengan kebersihan hati Pak. Husnudzon, suudzon. Kita memilih husnudzon. Ada seorang itu yang mana dia sedekah di masjid, dan ketika sedekah di masjid itu dia mengatakan kan kepada ketua takmirnya, Pak Ketua Takmir, kula niki sedekah 5 juta. Syaratnya adalah saya mau bersedekah 5 juta, tapi syaratnya panjenengan umumkan selama 3 pekan di setiap Jumatan. Saya sedekah 5 juta, deal nggih? Ketua takmir nggak ada ya? Di sini ada ketua takmir Pak? Ada nggih? Deal. Oke, saya sedekah. Panjenengan umumkan saya sedekah 5 juta. Pakai pengeras suara Pak. Jangan pakai mic bawah, pakai mic atas. Selama 3 pekan setelah Jumatan. Kenapa kok dipilih setelah Jumatan? Karena ketika Jumatan itu yang datang banyak orang. Diumumkan selama 3 pekan. Setelah 3 pekan, Pak, jangan 3 pekan Pak, 3 bulan. Nah, diumumkan terus. Kira-kira Pak, kula lan panjenengan sedaya melihat satu orang ini suudzon atau husnudzon? Suudzon. Kita mengatakan orang ini adalah orang yang berbuat ria. Padahal tadi kita sudah membahas Pak, kebersihan hati. Husnudzon dengan suudzon. Nah, panjenengan memilih yang mana Pak? Melihat orang ini yang sedekahnya mau diumumkan 5 juta selama 3 bulan oleh pengurus masjid, dan tidak diumumkan pakai speaker bawah, harus speaker atas dengan suara yang lantang Pak. Jangan assalamualaikum. Nah, dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Nah, coba ada di antara kita yang hatinya bisa husnudzon dengan orang ini? Ada Pak? Boleh angkat tangan. Ibu-ibu ada Bu yang bisa husnudzon dengan orang ini? Ada? Oh, nggak ada yang angkat tangan. Nah, maka husnudzon itu berat Pak. Levelnya ini orang yang makomnya tinggi. Jamaah yang dirahmati Allah, maka ketika kita melihat fenomena ini, ternyata orang ini adalah orang yang hatinya bersih. Saking bersih hatinya,
Ternyata Pak, kita sudah suudzon sebelumnya. Orang ini sedekahnya itu 500 juta. Dia mengatakan kepada ketua takmirnya, Pak, jenengan umumkan berapa? 5 juta. Bayangkan, kira-kira bisa Pak, kulon panjenengan sedoyo. Panjenengan sedekah 500 juta, yang diumumkan 5 juta. Itu kebersihan hati. Lah kenapa Ustaz? Orang ini melakukan hal itu. Orang ini sedang menguninstall. Tadi kan saya bahas ada aplikasi-aplikasi yang Allah titipkan yang nggak bisa dihapus. Orang ini sedang menonaktifkan aplikasi berupa sombong, aplikasi berupa riya. Sedekahnya 500 juta, dia hanya ingin diumumkan 5 juta oleh ketua takmir. Orang-orang mengatakan dalam satu forum itu, oh dia ini riya, 5 juta saja minta diumumkan 3 bulan. Saya itu nggak sedekah. Saya itu sedekahnya 10.000, nggak minta diumumkan. Saya nyumbang ke masjid 10 juta, nggak minta diumumkan. Orang 500 juta sedekah, dia minta umumkan 5 juta saja. Ia sedang memerangi riya. Dan ia sedang berdakwah kepada orang lain, berdakwah di jalan Allah. Rasulullah 1400 tahun yang lalu itu mengatakan, mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menyampaikan suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti yang mengerjakannya. Panjenengan update poster pengajian Ustadz Sobri. Nah, panjenengan upload pengajiannya Ustadz Sobri, panjenengan upload pengajiannya Ustadz Agus, panjenengan upload pengajiannya Ustadz Huda, dan yang lainnya. Hanya mengupload poster itu panjenengan mendapatkan pahala Pak. Tiba-tiba panjenengan qadarullahnya keturun, mau berangkat pengajian, sudah upload, setiap hari upload, panjenengan keturun Pak, Bu. Nah, panjenengan keturun itu kan bukan atas kehendak diri panjenengan, tapi saat itu banyak orang yang melihat, 20 orang yang melihat posternya, uploadan poster panjenengan, dan berangkat pengajian, Allah berikan hidayah, panjenengan tidur dapat pahala. Ini bukan berarti besoknya panjenengan tidur Pak. Kalau ngisi kok terpun di semuanya ya. Ketiduran Ustaz. Yang penting sudah upload. Nah, bukan seperti itu juga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah berkaitan dengan kebersihan hati. Kita mampu husnudzon dengan orang ini adalah luar biasa Pak levelnya, makomnya tinggi. Maka kula lan panjenengan sedoyo ketika bersedekah, jangankan seperti orang ini yang sedekahnya 500 minta diumumkan 5 juta. Ngampunten, korban. Nah ini musim korban. Kok yang disebut itu salah nama Pak? Panjenengan ngapunten, namanya Joko, Pak Joko, ngapunten ya? Saya nggak tahu ada namanya Pak Joko ngapunten nih. Panjenengan namanya Pak Joko, Sohibul Kurban Pak Joko. Kok ketua takmir itu salah nama ditambahi wi? Nah, kira-kira kula lan panjenengan protes apa? Saya yang korban ini. Ya, sapi yang paling besar, sapi yang paling mahal, limosin. Nggih, leres nggih? Berapa juta nih, Pak? Limosin. Nah, sekian juta. Sapi yang paling besar, limosin. Ngampunten. Berarti hati kita belum bersih. Ngampunten juga, Pak. Panjenengan ketika infak di masjid diumumkan, panjenengan sampun haji. Kok hajinya nggak disebut? Sedangkan di situ ada Pak Joko banyak, 5 orang yang bernama Pak Joko. Yang haji cuma panjenengan mawon. Sumbangan masjid, infak masjid 10 juta atas nama Pak Joko. Jamaah masjid mengatakan, oh Pak Joko yang mana? Oh jangan-jangan Pak Joko yang sana, yang bukan haji itu. Itu orang itu mengatakan demikian di sebelahnya panjenengan. Panjenengan validasi, klarifikasi nomor mboten, Pak? Bukan, saya. Nah, berarti hati kula lan panjenengan masih belum bersih.
ketika kotak infak lewat, yang bawa golok nopo yang pakai songkok yang dimasukkan. Ketika ada 100.000 fotonya sopan, Pak, Soekarno Hatta pakai peci kayak mau pengajian Ahad pagi. Terus ada yang bawa golok, mana yang dimasukkan? Sedangkan dalam dompetnya panjenengan cuma 2 lembar, mana yang dimasukkan? Ibu-ibu mau belanja ke pasar, sebelum belanja ke pasar datang dulu ke pengajian Ahad pagi. Panjenengan mau belanja, Bu. Uang yang mau disisihkan belanja itu ada nominal 50.000. Di sakunya panjenengan, ibu-ibu, ada 2 lembar 50.000 sama 20.000. Mana yang sekiranya dimasukkan di kotak infak? Mana, Bu? 20.000. Bapak-bapak habis gajian, amplopnya ketinggalan. Di tasnya ada 3 lembar. Yang pertama adalah 100.000, yang kedua adalah 10.000, dan yang ketiga ada 5.000. Ada kotak infak yang lewat, mana yang dimasukkan, Pak? Nah, 5. Ibu-ibu, kompak jawabnya 5.000. Nah, biasanya Pak Bu, karena ini yang dikatakan 1400 tahun yang lalu oleh Nabi, sedekah itu pahalanya sampai nanti kita meninggal ia tetap mengalir. Lah ketika kula lan panjenengan sedoyo memasukkan uang 5.000, berarti ada sifat kikir yang masih aktif. Guru kula mengatakan, loh Kiai, berarti kalau diri manusia itu ada sifat kikir, sombong dan kawan-kawannya, kita bisa ngapus apa mboten? Nggak bisa. Guru kula mengatakan seperti itu. Nggak bisa kita ngapus, tapi kita bisa menekan aplikasi itu menjadi non-aktif. Karena setiap manusia itu punya rasa sombong, kikir dan sebagainya, itu untuk ujian, Pak. Bayangkan, kula lan panjenengan boten nggak ada sifat kikir, boten nggak ada sifat sombong. Lantas untuk ujian masuk ke dalam surga itu apa, Pak? Semakin berat ujiannya, semakin panjenengan mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Anak kelas 3 SD, pertanyaan ujiannya itu berbeda dengan anak kuliah semester 3. Semakin tinggi derajat kita, semakin tinggi kita menginginkan level yang paling tinggi dalam derajat hidup kita, maka soal yang Allah berikan semakin sulit. Nah, itulah tentang kebersihan hati. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sehingga marilah kita menghadirkan husnudzon dalam hidup kita, karena dengan kita husnudzon, pertolongan Allah itu hadir. Kemampuan manusia itu sangat terbatas, tetapi kemampuan Allah tiada batas. Sehingga marilah kita melibatkan Allah dalam segala urusan. Panjenengan bekerja, libatkan Allah dalam urusan. Jangan sampai bekerja itu niatnya mendapatkan uang. Boleh nama mboten? Boleh. Tapi kalau kita kerjanya hanya ingin mendapatkan gaji, uang dan sebagainya, maka itu masih di level yang bawah. Kita kerja untuk memberi nafkah yang halal untuk anak istri kita. Panjenengan tidur, libatkan Allah. Panjenengan mengerjakan proyek, libatkan Allah. Kalau kita nggak melibatkan Allah, sombong. Terakhir, Allah memerintahkan Nabi Sulaiman itu untuk berderma. Nabi Sulaiman itu kan kaya raya, kerajaannya dari bangsa jin dan manusia. Luar biasa, saking kayanya itu luar biasa. Karena ini pengalaman saya pribadi, Pak. Saking kayanya Nabi Sulaiman itu, sehingga Allah takdirkan ada satu momen yang mana momen ini membuat Nabi Sulaiman itu bertobat kepada Allah. Allah hadirkan seekor ikan yang sangat besar. Seekor ikan yang sangat besar. Nabi Sulaiman mengatakan apa? Saya akan memberi makan ikan ini. Dikasih makan terus.
Dia mengatakan apa? Ikan ini makannya saya tanggung. Dikasih makan ikan terus sampai ikan itu dia merasa lapar, Pak. Merasa lapar terus. Suatu ketika Nabi Sulaiman langsung menangis dan bersujud kepada Allah. Karena saat itu dia merasa apa? Bisa, merasa mampu memberikan makan. Ternyata ketika dikasih makan banyak ikan ini merasa lapar. Ya Allah, ini ujian bagi saya. Saya sudah melampaui batas. Saya pun pernah merasakan pengalaman spiritual yang sama. Saya itu senang ngasih makan kucing liar. Kucing liar yang menghampiri rumah, ketika itu kami belikan, Pak, kucing. Alhamdulillah saat itu Allah takdirkan berupa rezeki, yang mana rezekinya itu untuk beli makan kucing itu gampang. Berapa harganya? 21 ribu. Ya, sekitar 20 sampai 21 ribu. Yang punya usaha pet shop ini hafal. Nah, 20 ribu itu bagi kita kecil, Pak. Itu cuma satu kucing. Saya mengatakan apa? Insya Allah ya akan kami beri makan kucing ini. Terus ternyata besoknya, Pak, yang datang itu 5 kucing. Bayangkan, satu kemasan yang totalnya 21 ribu itu habis dalam jangka waktu 2 sampai 3 hari. Besoknya lagi lebih dari 5 kucing. Dia bawa temannya, ya mungkin bisik-bisik di sana loh. Ya, ada makan gratis ya. Makan bergizi gratis. Dan saat itu, ya Allah, saya tobat kepada Allah, Pak, saat itu, Pak. Karena merasa mampu. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersihkan hati kita dari rasa mampu. Karena iblis itu dikeluarkan dari surga, dia merasa tinggi hati, dia merasa lebih baik daripada yang lainnya. Semoga yang kami sampaikan menambah manfaat kepada kita semuanya dan menambah mahabbah kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Di akhir ini marilah puncak dari kegiatan ini bukanlah ceramah, tapi puncak dari kegiatan ini adalah berupa doa. Marilah kita aminkan doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hidayah menutup kita tutup dengan acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya Nur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.